Nah, saya mau cerita. Terakhir ya, saya mau cerita. Saya ingin mengajak kita membayangkan sejenak. Bayangkan ya, ada seorang Kristen yang cukup matang, terus kemudian berbicara kepada kita setelah ibadah minggu. Misalnya ada salah satu orang nih di antara kita yang belum terlibat apapun di dalam pelayanan begitu. Terus kemudian bertanya kepada salah satu dari kita yang sudah terlibat pelayanan, yang aktif dan lain sebagainya. Pertanyaannya cukup simpel seperti ini. Saya ingin lebih terlibat di sini dan memberikan sumbangsih katanya. Tapi saya merasa tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya bukan orang dalam dan saya tidak diminta untuk masuk menjadi pengurus ya, pengurus pada umumnya sudah ada. Terus atau memimpin PA. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, kalau teman-teman ketemu sama orang yang mungkin belum terlibat pelayanan terus bertanya seperti ini, jawaban teman-teman atau yang ada di benak pikiran kita apa? Apa yang akan kita jawab ke dia? Kalau misalnya pemuda, apa? Atau sudah menikah, pasangan pasutri, muda, yang sudah menikah punya anak seperti Mr. Birawa begitu. Dalam posisi belum terlibat pelayanan seperti kita pada umumnya. Kita akan menjawab apa kepada dia? Atau apa yang kita pikirkan untuk memberikan solusi kepada dia? Tetet. Ya rekan-rekan, seringkali yang ada di benak pikiran kita adalah kita memikirkan beberapa acara dan program yang akan dilakukan. Ya. Mungkin di benak pikiran kita itu bisa membantu. Beberapa pekerjaan pelayanan yang membutuhkan orang. Beberapa pelayanan yang bisa dia dukung, misalnya, oh gereja kurang singer nih, nanti kamu bantu aja, nanti aku bilang sama Bapak Gembala kamu dilibatin dalam singer. Oh penerima tamu ini kurang, itu jadi problem nih. Aduh jatuh. Karena setiap kali ada jemaat baru yang datang, kurang adanya penyambutan yang begitu hangat dan lain sebagainya. Oh gereja kurang pemain musik, kamu terlibat aja, nanti kamu bisa main musik apa? Oh aku bisa semua, ya udah bagus, ayo kita main musik, begitu kan? Atau multimedia, Septian mulu tiap hari, bantulah ya Mr. Septian, nanti saya bilang biar kamu bisa bantu Mr. Septian. Seperti itu mungkin yang seringkali kita pikirkan tentang keterlibatan anggota gereja dalam kehidupan berjemaat. Dalam konteks pelayanan dan peran, penyambut tamu, memimpin PA, guru Sabtu ceria, Minggu ceria, mengurus musik, pengurus, pemusik, pemimpin pujian, singer dan lain-lain. Yang terjadi adalah setiap Jumat akhirnya hanya menunggu giliran kapan saya di jadwal pelayanan. Betul? Oh jadwalku ya udah aku datang. Oh enggak, minggu depan aku enggak pelayanan. Ya udahlah, enggak ngapa-ngapain, duduk manis datang ke gereja. Bapak Ibu, menurut pakar pertumbuhan gereja, ketika 6 bulan pertama itu diberikan kepada jemaat baru, memang itu akan menumbuhkan hati memiliki, merasa dilibatkan. Itu ada. Tetapi kalau itu terus-menerus yang terjadi, akibatnya adalah ya sama, kita tinggal nunggu jadwal aja. Oh Mr. Birawa minggu depan enggak pelayanan, ya udah. Pelayanannya kapan? 2 minggu lagi. Oh ya, jadi apa? Liturgos. Begitu kan? Kita menunggu jadwal kan? Nah, namun saya mau katakan realitanya pelayanan itu bukan hanya yang saya sebutkan itu tadi. Pelayanan gereja sesungguhnya kalau bicara tentang jadikanlah murid, itu sebenarnya lebih terkait kepada orang
atau pribadi. Ya, lebih terkait kepada orang atau pribadi. Memberitakan firman-Nya dengan sungguh-sungguh oleh satu orang kepada yang lain, baik di dalam komunitas kita ataupun di luar komunitas kita. Kesempatan pelayanan seperti inilah yang harus diutamakan, dan sesungguhnya pelayanan seperti ini itu tidak akan habis. Anda tidak akan pernah nganggur menunggu jadwal pelayanan Anda. Begitu. Ya. Nah, bisakah kemudian kita sekarang nih, teman-teman tadi yang menghadapi jemaat baru terus bertanya, aku dilibatin apa ya? Coba mulai berpikir seperti ini. Anda lihat pria yang duduk di belakang itu misalnya. Itu adalah suaminya Vena misalnya. Terus dia sedang kesulitan. Bahkan saya tidak yakin dia sudah percaya dan menjadi orang Kristen atau belum. Aturlah, ketemu dengan dia, ajak dia makan pagi, ngobrol, baca Alkitab, dan bimbing dia supaya semakin mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh. Bisakah kita menjawab seperti itu? Enggak pernah kan? Kalau orang bertanya tentang pelayanan, betul enggak? Atau kamu lihat tuh, suami istri yang duduk di sebelah sana, mereka adalah petobat baru. Ajaklah istrimu ketemu dia, undang makan malam di rumah. Sesekali ajaklah berdoa dan ngobrol, supaya dia semakin dikuatkan di dalam imannya kepada Tuhan. Pernah enggak kita berpikir menjawab hal seperti ini? Tapi ini sesungguhnya yang diinginkan Tuhan. Bukan sekedar pelayanan, itu salah satu bagian, tetapi yang ini seringkali dilupakan. Ya, bukankah ada banyak orang di sekitar kita, komunitas kita juga yang membutuhkan itu untuk dibimbing, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari hari ini kita mulai memikirkan konsep pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Allah lebih menghendaki pertumbuhan pohon anggur itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Ya. Tetapi seringkali kita lebih sibuk dengan program gereja, acara gereja, tanpa memperhatikan pertumbuhan pohon anggur yang seharusnya bisa menghasilkan buah berkali-kali lipat. Selepas ini saya berharap, ya, ketika Pak Apin meminta rekan-rekan semuanya termasuk saya untuk membimbing A, B, C, dan D, tolong lakukan itu dengan baik. Jangan menolak, aku enggak punya waktu, aku enggak bisa. Apakah mungkin jawabannya, oh aku enggak bisa melakukan itu, gimana ya caranya? Bisa jadi. Tugas kita adalah kalau menemukan jawaban seperti itu, kita kasih tahu aja, oke, ikutlah saya. Saya akan ngajari kamu caranya. Bukankah pemuritan itu sesimpel yang dikatakan Pak Jimmy? Masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu? Kita lakukan, orang lain melihat. Yang kedua, lakuin nih sama-sama. Ya kan? Sehingga kita punya contoh dan juga bisa dikoreksi. Yang ketiga, dia yang lakukan, kita yang mendampingi. Kalau sudah excellent, dia lakukan sendiri, dia libatin orang yang lain lagi. Ini harus ada di dalam gereja kita.
Ya, saya tidak berkata semua evaluasi tentang pemain musik, singer, pengkhotbah apa itu tidak baik. Baik. Tetapi yang utama adalah pertumbuhan daripada anggurnya yang harus selalu dan selalu menjadi prioritas bagi kita. Fokus pada pribadi orangnya, bukan strukturnya. Maka kita akan memahami tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ada di dunia. Bagaimana Tuhan Yesus melakukannya, bersama siapa dia melakukannya, dan apa dampaknya semua itu bagi pemuritan dan pelayanan gereja. Mari hari ini kita bersatu hati memuridkan, menjadikan, menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati. Ladang kita begitu luas, kita nggak usah cari, udah pada datang. Anak-anak di sekolah, orang tua, ya, semua orang yang bisa datang ke sekolah itu adalah anggur yang harus kita rawat, kita siram, kita pupuk supaya bertumbuh menghasilkan buah-buah pemuritan yang lain. Mari kita berdoa.